Pembangunan ruas tol Pejagan Brebes Timur yang juga baru diresmikan pemerintah pada 9 Mei 2016 menuai pro kontra dari sebagian masyarakat. Berkaca dari kemacetan parah di Brebes dan jalur arteri Pantura pada arus mudik 2016, membuat para pemudik menilai pemerintah dan lembaga terkait harus mengevaluasi sejumlah unsur di salah satu jalur lintas utara Jawa menuju Jawa Tengah ini. Ya pertama pasti rest area ya, kalau di acara mudik seperti ini. Ya itulah pom bensin disagain lah, biar nggak sampai macet begitu gitu loh. Di mana-mana macet semua, seluruh Brebes Tegal semua sama loh. Mungkin ini ya penerangannya yang kurang, sama jalan-jalan yang bergelombangnya itu masih banyak ya. Rest areanya loh tolong di kan kasihan tuh kan banyak yang bensinnya habis. Itu aja sih sebenarnya. Kemacetan yang terjadi pada pintu keluar tol Brebes Timur pada pekan lalu juga menuai komentar dari para netizen. Ruas tol baru ini dinilai efektif, namun pemerintah dituntut untuk memperbaiki sejumlah faktor pendukung, terutama untuk persiapan arus mudik dan arus balik di tahun depan. Nah, pemirsa, saat ini sudah ada seorang tamu saya lagi, Ibu Mariana Priastuti, warga Bintaro, Tangerang Selatan yang mudik ke Salatiga kemarin selama 39 jam. Itu adalah mudik terpanjang, mudik terparah selama 30 tahun. Ia pulang pergi dari Jakarta menuju kota kelahirannya di Salatiga, Jawa Tengah. Selamat malam, Bu Tuti. Selamat malam, Pak Arya. Bu Tuti, benar 39 jam di jalan? Iya. Ceritanya seperti apa, Bu? Ibu berangkat hari apa? Hari Sabtu, Pak. Sabtu kemarin sampai di Salatiga? Hari Minggu malam. Oke, gimana Bu ceritanya bisa 39 jam stuck di Brebes Timur, Bu? Ya, jadi saya start dari Bintaro itu jam 6 pagi ya Pak ya. Kemudian saya jemput sopir karena kami hanya berdua. Oke. Ya, terus kemudian memang sudah sejak dari Jati Asih itu sudah mulai agak macet ya. Ibu masuk Jati Asih pukul berapa? Kira-kira pukul 7 deh. Oke. Ya, sudah agak macet. Kemudian ke arah Cipali agak lancar ya. Jadi kira-kira sampai Palimanan tuh sekitar jam 12. Gitu saya pikir, aduh enak sekali nih. Saya lega lah, ini bakal cepat sampai di tujuan ya. Ternyata pas sampai setelah Palimanan itu ternyata macet. Saya coba kasih tahu ke supir, coba deh kita isi bensin dulu. Saya nggak mau nanti pada saat di tengah jalan bensin habis. Biasanya habis, walaupun saya isi full tank ya. Terus kemudian saya coba 3 rest area sebelum Brebes Barat itu ditutup karena udah over capacity. Kemudian oke deh Pak, next rest area gitu. Ternyata next rest area pun juga ditutup. Aduh gimana nih, kita mau makan, saya juga mau ke restroom, nggak bisa nih. Terus saya bilang, yaudah deh Pak, kita jalan lagi, nanti kita coba pikirkan lagi. Ke next rest area, jadi rest area ketiga ya, itu ditutup juga. Aduh gimana nih, sementara kan BBM saya sudah semakin setengah ya, habis. Setengah. Saya bilang, gini aja deh Pak, kita keluar di exit Brebes Barat. Saya pikir, karena kan yang Brebes Timur itu kan baru ya Pak ya. Dan itu saya sempat putar radio, kemudian mendapatkan informasi bahwa tol Brebes Timur itu sudah mengantri sepanjang 15 kilo. Itu pukul berapa Bu? Kira-kira pukul 12 gitu deh. Oke. 12, kemudian diharapkan supaya para pemudik yang belum sampai menghindari Brebes Timur ataupun segera isi bensin di SPBU terdekat gitu. Tapi bagaimana saya mau isi bensin? Karena kiri kanan depan belakang udah macet. Iya udah macet dan ditutup rest area, pom bensin juga nggak ada gitu. Kemudian saya putuskan udah Pak keluar aja di Brebes Barat gitu. Memang sih keluar tol tuh nggak masalah ya Pak ya. Tapi setelah kita bayar tol, kemudian di sana sudah ada seperti nggak tahu mungkin kantor Jasa Marga atau ya yang baru ya Pak ya. Itu saya sebelum bayar tol saya turun, saya ke restroom. Terus kemudian sopir saya cari parkir. Setelah keluar dari parkiran Jasa Marga, itu kira-kira pukul 14, itu macet total. Baik. Saya baru keluar ke Pantura itu sekitar pukul 23. Artinya saya nggak makan siang tuh sama sopir saya.
Sampai jam 23 baru saya bisa mencari tempat makan. Baik, sebelum dijawab oleh dari Kemenhub dan juga Dirjen PU, kita akan lihat dulu bagaimana kondisi arus balik malam hari ini di Tol Cileunyi. Sudah ada reporter kami, Siti Badriah. Siti Badriah, kondisi arus balik Lebaran pada malam hari ini di Tol Cileunyi seperti apa? Baik, terima kasih Aryo. Memang suasana arus lalu lintas di jalur selatan, tepatnya di sepanjang jalur yang akan menuju ke arah Tol Cileunyi pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Namun pada sore hari tadi memang sempat terjadi peningkatan volume kendaraan di berbagai wilayah di jalur selatan ini. Salah satunya adalah di jalur Sumedang, di mana memang kepolisian setempat memang memberlakukan sistem pengalihan arus, di mana para pemudik yang berasal dari kawasan Sumedang yang akan menuju ke arah Tol Cileunyi memang dialihkan menuju ke arah Rancaekek. Hal ini sendiri dilakukan guna menghindari adanya peningkatan volume kendaraan atau antrian kendaraan yang panjang di sepanjang jalur yang akan menuju ke Tol Cileunyi tersebut. Dan sementara itu juga memang Aryo, untuk saat ini kepolisian di kawasan Cileunyi ini memang akan memberlakukan sistem buka tutup jalan yang bersifat situasional, di mana nantinya para pemudik yang berasal yang akan menuju ke arah Bandung sendiri memang dialihkan menuju ke arah non-tol, yaitu menuju ke arah Cibiru. Namun bagi para pemudik yang memang masih akan tetap memberlakukan atau akan tetap melalui jalur tol, maka nantinya para pemudik yang akan menuju ke arah Bandung dialihkan menuju ke arah tol dalam kota, yaitu tol Buah Batu. Sementara itu juga memang untuk saat ini jalur tol Cileunyi sendiri masih terus difokuskan bagi para pemudik yang memang akan menuju ke arah Jakarta dan juga akan menuju ke arah Bogor. Dan untuk itu kami menghimbau kepada para pemudik yang memang melalui jalur selatan ini, khususnya para pemudik yang memang melalui jalur tol Cileunyi, untuk menyiapkan uang pas agar nantinya tidak terjadi antrian kendaraan yang panjang. Dan tidak hentinya juga kami menghimbau kepada para pemudik yang memang melalui jalur selatan ini untuk berhati-hati, tetap waspada, menjaga keadaan tubuh Anda dalam keadaan prima dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sementara demikian Aryo. Baik, terima kasih. Itulah laporan Siti Badriah dari jalur selatan dari pintu tol Cileunyi, Jawa Barat. Kondisinya malam hari ini ramai dan cenderung padat. Dan Pak Sugi, komentar Anda terhadap keluh kesah Bu Tuti yang 39 jam dari Bintaro menuju Salatiga seperti apa, Pak Sugi? Yang pertama, sebagaimana tadi Pak Dirjen Bina Marga juga menyampaikan, dari sisi pemerintah sebetulnya kita sudah berupaya sebaik mungkin dari sisi infrastruktur dan koordinasi untuk pengaturan lalu lintas, di mana penjurunya adalah pihak kepolisian. Namun apapun yang kita upayakan kan faktanya sebagaimana yang dialami Bu Tuti ya. Tentu sebagai pemerintah kami juga mohon maaf, berarti apa yang kami upayakan itu belum bisa memenuhi harapan masyarakat. Justru karena kita mengetahui hal-hal seperti itu, ada yang saya nambahkan apa yang disampaikan Pak Dirjen Bina Marga, kalau tahun depan bagaimana? Kalau itu sampai Pemalang juga Pak Dirjen, pada prinsipnya transport itu kan di bidang apapun, udara atau dimanapun, hub itu harus yang major ke mayor. Nggak bisa dari mayor keluarnya ke minor, itu nggak bisa. Makanya arus mudik itu parah itu karena dari mayor ke minor. Artinya kapasitas data pun harus sama. Sementara arus balik itu lancar kan, tadi dikatakan yang di pantauan dari Brebes Timur itu nggak ada masalah. Kalau toh ada kontraflow bukan karena gate-nya, tapi karena kapasitas panturannya. Untuk nambah kapasitas dibuat kontraflow, akhirnya masuknya dari Brebes Barat. Nah makanya Pak Dirjen barangkali kita akan upayakan bersama-sama untuk bagaimana mendukung supaya sampai Semarang. Karena hubnya mayor dengan mayor. Karena kalau Pemalang, kalau mau dibikin simpang susun sementara juga kan buang uang, karena bukan tujuan akhir. Lebih baik daripada kita buat rekayasa ataupun infrastruktur sementara, mendingan didorong terus sampai Semarang. Baik. Nanti sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan masih bertanya lagi kepada Bu Titi dan pemirsa. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan panjang selama puluhan jam ketika jelang Lebaran akhir pekan lalu adalah minimnya informasi yang didapat oleh para pemudik termasuk Bu Titi, karena mereka tidak mengetahui kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan seperti apa. Yang mereka ketahui adalah mereka sudah terjebak di tengah-tengah kemacetan dan tidak bisa lagi bergerak kemanapun, termasuk hanya untuk sekedar ke restroom, ke WC ataupun untuk mengisi BBM. Dan Talk to Anyus masih akan kembali usai pariwara.